Saudara, beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kebijakan mewajibkan untuk pemerintah menggratiskan sekolah dasar, khususnya SD dan SMP. Nah, apakah hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Lalu apa tantangannya? Nah, selengkapnya saat ini saya sudah bersama pengamat pendidikan, ada Prof. Nyoman Sri Subawa, yang juga merupakan rektor dari Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Prof, langsung saja, Prof. Ya. Melihat kebijakan yang atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini yang mewajibkan untuk menggratiskan sekolah dasar ini realistis nggak sih, Prof? Ya, kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, kemudian merujuk dari undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan, tentu pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan khususnya adalah pendidikan dasar. Mereka harus menjamin sekolah untuk masyarakat, ya, baik itu SD maupun SMP. Nah, ini tentu ya tidak mudah untuk merealisasikan, sangat tergantung daripada kondisi pemerintah daerah, sangat tergantung dari bagaimana mereka menyiapkan sarana dan prasarana yang ya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Betul ya, sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal, non formal. Ya, salah satu indikator yang selama ini ya menjadi indikatornya kan pendidikan formal yang kita selalu SD, SMP, SMA dan seterusnya. Padahal ya keterampilan-keterampilan itu juga bisa dilakukan dengan pendidikan informal maupun non formal, sehingga daya saing kita baik dengan dunia kerja kita bisa lebih baik. Gitu. Prof, lalu tadi Prof menyampaikan bahwa itu sudah menjadi amanat undang-undang sesungguhnya. Betul. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika ini diterapkan juga dengan swasta, Prof? Ya, itulah persoalannya. Ketika hal ini diterapkan pada swasta, lalu dari mana sumber pembiayaan itu? Kan itu menjadi pertanyaan. Apakah pemerintah siap untuk membiayai hal ini? Atau dari pihak yang lain, misalnya ya, ini solusi aja ya. Kalau pemerintah daerah tidak mampu, ya oke lah dari sektor swasta yang lain melalui CSR-nya membantu mendonasikan operasional dari sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar, SMP maupun yang lainnya. Tentu ya ini sangat penting. Ketika ada perusahaan di situ, di daerah-daerah itu, tentu diajak ikut serta bagaimana mengkontribusi mereka dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakatnya. Ya, kemarin ini tidak mudah, tetapi saya kira bisa didiskusikan, diajak untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, karena swasta itu kan apalagi sumber pendananya kalau tidak dari orang tua, murid, dari masyarakat itu sendiri. Kan mereka tidak kecuali betul bisnis lain. Tetapi lagi ya banyak karakteristik dari sekolah-sekolah swasta yang memiliki kompetensi atau kelebihan-kelebihan lain. Tidak juga bisa digratiskan, tidak bisa juga bahwa sekolah swasta semua gratis. Kalau ya mereka memiliki kompetensi atau lulusan yang berbeda. Baik, Prof, tapi kalau ingin menyebutkan gratis begitu kan, nanti bagaimana dengan kualitas daripada pendidikan tersebut? Kalau misalnya anggaran itu kan pasti terbatas begitu ya, Prof ya. Nah, sementara ya bagaimana untuk menunjang aktivitas di sekolah itu gitu? Ya, ini mesti harus punya standar. Standar saya maksud adalah standar guru dan standar fasilitas pembelajaran. Ya, selama ini yang terkendala adalah guru dan standar fasilitas sarana dan prasarana. Ya, bisa dilihat dah di mana itu sarana prasarana ada, guru tidak ada. Malahan yang mengajar bukan kompetensi guru. Ya, profesi lain yang mengikut serta karena peduli terhadap dunia pendidikan, mereka yang memberikan pengajaran yang sesungguhnya tidak memiliki kompetensi. Tapi itu oke lah, ya mereka punya kesadaran untuk membantu masyarakat agar memiliki masyarakat kita itu kualitasnya lebih baik dari sisi pendidikan. Berarti harus ada standarnya seperti Betul, itu ya, Prof? standar pendidikan tingkat nasional. Misalnya ruang belajar seperti ini loh, ruang belajar standarnya ada kursi yang layak, ada papan tulis yang layak dan seterusnya. Ini dibuat standar ya. Kalau sudah dibuat standar,
semua memiliki standar, saya yakin kok kualitasnya pasti sama. Gurunya apalagi, guru yang terstandar dengan baik. Misalnya ya memiliki kompetensi, dia backgroundnya apa? Mengajar tentang sejarah, tapi memiliki kompetensi enggak bidang sejarah? Mengajar tentang matematika, memiliki kompetensi enggak? Ya, itu menjadi penting kalau udah memiliki kompetensi. Banyak orang bilang, mestinya yang kalau orang pintar-pintar itu belajar mana? Jadi dokter kan gitu. Mestinya pintar-pintar ini jadi guru. Karena mengajarkan yang lebih baik gitu. Nah, Prof, tapi kalau melihat dari anggaran yang selama ini sudah ada, mungkin yang Prof sudah sempat mungkin lihat seperti itu, kira-kira bisa tidak sih sebenarnya ya khususnya kalau di Bali itu kan SD-nya ada sekitar lebih daripada 2.500 SD, kemudian hampir 400 SMP ya di Bali ini. Nah, lalu kira-kira mampu tidak gitu untuk menggratiskan sekolah? Ya, pemerintah mesti harus inovatif, mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk pembiayaan pendidikan. Betul ya, ketika gratis kan ada pos anggaran yang mesti harus disiapkan untuk sekolah-sekolah, bagaimana supaya sekolah SD, SMP gratis. Nah, tentu fenomena jadi dana dari mana gitu. Ya tentu pemerintah mesti harus kreatif, mencoba melibatkan masyarakat, mencoba membuat sumber-sumber pajak atau sumber-sumber pendanaan yang lain ya agar bisa diterapkan ini. Lagi ya, pendanaan itu mesti dipikirkan oleh pemerintah daerah. Bisa kalau pemerintah daerah sungguh-sungguh ya untuk mencerdaskan anak bangsa, masyarakat kita. Berarti itu yang menjadi tantangan tentunya kalau misalnya ini diterapkan. Dari masyarakat, dari pemerintah daerah. Kira-kira apa? Seperti tadi yang Prof bilang melibatkan pihak swasta. Betul, CSR contohnya. Kemudian kalau kita melihat dari donasi CSR itu ya, dikumpulkan ini dong, dikembangkan ini. Atau mereka punya perusahaan-perusahaan yang besar ya, punya binaan-binaan sekolah dasar maupun SMP. Ayo siapa yang mau bantu dong kami dengan membina beberapa sekolah-sekolah gitu. Prof, nah kemudian itu kan yang menjadi tantangan bagi pemerintah jika ini benar-benar diterapkan seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa sih dampak positifnya dari sekolah gratis ini? Tentu mungkin di wilayah pelosok-pelosok ya sekolah yang ada di pelosok-pelosok. At least dengan sekolah gratis ya tentu mereka melek ya dengan baca tulis itu ya. Ya seperti Mbak ketahui banyak ya sekolah ataupun masyarakat kita yang tidak bisa baca tulis, kemudian pengetahuannya, keterampilannya yang sangat minim. Sementara di dunia kerja sudah sangat begitu cepat ya kebutuhan kemampuan yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia kita. Lagi sangat positif ya kalau diberikan gratis, mereka yang betul-betul tidak mampu difasilitasi untuk sekolah, untuk diberikan kesempatan belajar semikian rupa sehingga mereka mampu ya selesai lulus SD SMP ya mereka bisa menggunakan cara berpikirnya lebih baik, saya kira demikian. Baik, Prof, terkait yang terakhir, Prof, terkait dengan Prof sendiri, apakah Prof mendukung terkait dengan MK ini mewajibkan sekolah gratis untuk pendidikan dasar? Sangat setuju sekali ya, karena itu adalah menjadi jaminan ya, negara itu mesti menjamin bahwa masyarakat sekolah dasar tingkat SMP mesti mendapat pendidikan yang layak ya, apalagi ya Undiknas juga demikian. Sebagai bagian lembaga pendidikan swasta, kami ya melalui program yang kemarin sampaikan satu keluarga satu sarjana, kami juga memberikan beasiswa sebagai bagian dari CSR kami kepada masyarakat. Ya, jadi ada pendanaan yang subsidi mereka yang bayar, yang mampu membayar, yang ini kita alokasikan juga. Jadi tidak ada salahnya ya lembaga-lembaga swasta maupun lembaga yang lain ataupun perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul sudah mampu untuk membiayai melalui CSR-nya kepada masyarakat dan memberikan memfasilitasi ya pendidikan mereka. Baik, terima kasih Prof atas waktunya dan kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi dipaparkan bisa menjadi pertimbangan ataupun perhatian dari pemerintah bagaimana
bisa menjadi salah satu strategi untuk kedepannya saat menerapkan sekolah gratis ini untuk pendidikan dasar, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saudara, demikian tadi tentu pendidikan gratis bagi siswa SD dan juga SMP ini menjadi harapan banyak pihak yang tentunya diharapkan hal tersebut bisa diimplementasikan dengan baik, yang tentunya diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Saya Sinta Pramadewi, Cipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.